Saudari dan saudaraku yang terkasih, jumpa kembali dengan saya Clement Sayon SVD dari KKI Unasangta Den Haag. Pada minggu biasa ke-31 ini, mari kita buka hati kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya yang meneguhkan kita untuk melaksanakan kasih sejati, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Tapi baiklah kita angkat hati pada Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami untuk mengasihi Dikau dan sesama kami seperti diri kami sendiri. Tanamkan semangat untuk mengasihi dalam diri kami, bahwa Engkaulah sumber cinta kasih. Engkau adalah kasih. Bukalah mata hati kami. Bukalah telinga kami untuk mendengarkan, untuk melihat, untuk merasakan situasi, keadaan, kondisi sesama di sekitar kami, agar kami rela melaksanakan kasih yang merupakan perintah terutama dan terbesar dari Yesus. Doa ini kami sampaikan ke hadapan-Mu dengan perantaran Dia yang adalah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Inilah perintah yang paling utama, dan perintah yang kedua sama dengan yang pertama. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah, hai orang Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali yang kau katakan itu, bahwa Allah itu esa, dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawab orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani
menanyakan sesuatu kepada Yesus. Inilah Injil Tuhan kita. Saudari dan saudaraku yang terkasih, pada bagian awal Injil tadi kita dengar jawaban Yesus atas pertanyaan seorang ahli Taurat yang bertanya tentang hukum manakah yang terutama. Bahwa hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari kita renungkan bersama kata-kata Yesus ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yesus memulai jawaban atas pertanyaan seorang ahli Taurat dengan seruan atau panggilan untuk mendengarkan. Dengarlah Israel. Semua kita tahu bahwa mendengarkan adalah hal yang tidak mudah. Maka kita diajak untuk sungguh mendengar dengan baik. Untuk benar-benar mendengarkan dengan melibatkan hati, pikiran, dan seluruh diri. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Dengarkan dan pahami. Bukalah telinga dan hati. Membuka diri pada Tuhan. Serta membiarkannya masuk dalam hati. Diresapi agar nanti dapat bertindak sesuai apa yang didengarkan. Dan siapa yang harus didengarkan? Apa yang Yesus katakan selanjutnya setelah dia menyerukan untuk sungguh mendengarkan? Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tidak ada yang lain yang mesti didengarkan selain Allah sebagai Tuhan. Dialah satu-satunya. Dia itu satu, esa. Bukan dewa-dewi. Tidak ada Allah-Allah lain selain Dia yang diimani orang-orang Israel. Tidak ada Allah lain selain yang diajarkan dan diperkenalkan Yesus. Pada Dialah kita harus mendengarkan. Dialah yang harus kita dengarkan. Bila kita sungguh mendengarkan, maka kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan, dikatakan, diminta. Mengapa Yesus sampaikan supaya sebelum melaksanakan perintah utama, mesti terdahulu mendengarkan? Bila kita mendengarkan keinginan orang lain, maka kita juga akan mendengarkan Tuhan. Dalam tradisi Yudaisme boleh dikatakan 1001 hukum, 250 perintah dan 350 larangan hingga ke detail terkecil. Orang-orang kemudian tergoda untuk melakukan hanya secara lahiriah apa yang ditentukan oleh semua hukum itu. Yesus selalu menunjukkan inti dari semua hukum, perintah, dan larangan itu.
maka dia merangkumnya dalam perintah yang disebut perintah cinta kasih. Kita sebagai pengikut Yesus, sebagai orang-orang Kristen, bagi kita mendengarkan Allah, Tuhan yang esa, itu berarti juga mendengarkan Yesus. Dialah putra Allah, menghadirkan Allah Bapa yang patut dikasihi. Bila kita dengarkan Yesus, maka kita tentu akan melaksanakan apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan, sehingga kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Kita juga bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri apabila kita terbuka mendengarkan sesama, mendengarkan yang lain, bahwa apa yang tidak kita kehendaki orang lain lakukan kepada kita, jangan lakukan itu kepada yang lain. Bila kita harapkan agar orang lain berbuat baik kepada kita, maka lakukan itu terdahulu kepada yang lain. Kasihi sesama seperti diri sendiri, karena kita sendiri tentu tidak mau menyakiti diri sendiri. Mari saudara-saudariku, kita berusaha merealisasikan perintah utama ini, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi dan mencintai kita. Amin. Mengasihi Allah dan sesama seperti diri sendiri adalah hukum yang terutama dan terbesar. Semoga Allah membimbing, melindungi, menuntun kita agar kita dapat melaksanakan hukum terutama dan terbesar yang diajarkan oleh Yesus ini, dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.